Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh keajaiban. Sebuah cerita nyata tentang seorang TKI asal Indonesia yang ternyata bukan orang biasa. Ia memiliki ilmu yang jarang dimiliki orang lain, ilmu yang membuat banyak orang terkejut sekaligus kagum di sebuah kota megah di Bahrain. Hiduplah seorang pengusaha besar bernama Tuan Hasan. Hartanya melimpah, rumahnya megah bagaikan istana, dan ia memiliki pengaruh besar di negeri itu. Namun, di balik semua kemewahan, ada luka yang terus membekas di hatinya. Putri semata wayangnya, Aisyah, yang cantik dan cerdas, mengalami nasib tragis. Beberapa tahun lalu, ia mengalami kecelakaan mobil yang membuat tulang belakangnya rusak. Sejak saat itu, Aisyah lumpuh total. Bayangkanlah sahabat, seorang gadis muda yang dulunya ceria, kini hanya bisa duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela, dan menangis diam-diam di malam hari. Semua dokter sudah diundang. Dari Bahrain, Arab Saudi, bahkan Eropa. Semua biaya sudah dikeluarkan, tapi jawabannya selalu sama. Maaf Tuan, putri Anda tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Tuan Hasan berusaha tegar, tetapi dalam hati ia hancur. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain melihat anaknya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa. Di rumah megah itu, bekerja seorang pria sederhana dari Indonesia bernama Kirono. Tubuhnya tidak tinggi, kulitnya sawo matang, wajahnya bersahaja. Ia datang ke Bahrain hanya dengan satu tujuan, mencari nafkah untuk keluarganya di kampung. Pekerjaan Kirono hanyalah hal-hal sederhana membersihkan halaman, merawat tanaman, memperbaiki keran bocor, dan membantu pekerjaan rumah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Kirono sebenarnya mewarisi ilmu pengobatan tradisional dari leluhurnya di Jawa. Sejak kecil ia belajar doa-doa, pijatan, dan ramuan herbal yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Suatu malam, ketika sedang menutup pintu halaman, Kirono mendengar suara lirih dari lantai atas. Itu adalah suara tangisan Aisyah. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Dari balik pintu, terdengar ucapan yang membuat hatinya tersayat. Ya Allah, mengapa aku harus begini? Untuk apa aku hidup? Kalau aku tak pernah bisa berjalan lagi. Air mata Kirono menetes. Ia mengetuk pelan pintu dan berkata dengan suara rendah, Nona Aisyah, jangan berputus asa. Allah tidak pernah salah memberi ujian. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan setiap luka pasti ada penyembuhnya. Jika dokter menyerah, bukan berarti tidak ada harapan. Masih ada doa, masih ada ikhtiar. Aisyah terkejut. Ia menatap Kirono dengan mata yang sembab. Apakah kamu benar-benar percaya aku bisa sembuh? Semua dokter bilang tidak mungkin. Kirono tersenyum lembut. Kesembuhan bukan dari dokter Nona, kesembuhan datang dari Allah. Dokter hanyalah perantara. Begitu pula saya. Jika Allah mengizinkan, apapun bisa terjadi. Permintaan yang tidak terduga keesokan harinya, Kirono memberanikan diri bicara pada majikannya. Tuan Hasan, dengan penuh hormat ia berkata, Tuan, izinkan saya mencoba mengobati putri Tuan. Insya Allah, dengan doa dan izin Allah, masih ada jalan. Tuan Hasan menatap Kirono tajam. Apa? Kamu hanya pekerja rumah tangga. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan sesuatu yang dokter terbaik dunia pun tidak mampu? Kirono menunduk. Suaranya tenang. Saya hanyalah perantara, Tuan. Semua kuasa milik Allah. Tapi jika Tuan berkenan, izinkan saya mencoba. Awalnya, Tuan Hasan ragu. Namun, melihat wajah putrinya yang semakin putus asa, ia akhirnya luluh. Baiklah, Kirono. Aku beri kamu kesempatan. Tapi ingat, jangan sampai memperburuk keadaannya. Malam itu, Kirono memulai pengobatannya. Ia menyalakan dupa kecil, lalu membacakan doa-doa yang diajarkan gurunya sejak kecil. Tangannya mengusap ramuan minyak herbal ke kaki Aisyah sambil terus berzikir. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua masih sama. Namun pada hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Aisyah tiba-tiba merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Rasa hangat menjalar di kakinya. Lalu jari-jarinya bergerak perlahan. Ia menjerit, Ayah, aku bisa merasakannya. Tuan Hasan yang melihat langsung tertegun. Dokter dipanggil segera untuk memeriksa. Setelah lama memegang kaki Aisyah, dokter hanya bisa berkata, ini mustahil. Tapi, nyata. Ada reaksi saraf yang mulai kembali. Hari demi hari, pengobatan dilanjutkan. Setiap malam, Kirono memijat kaki Aisyah sambil berdoa. Kadang ia meneteskan air doa yang ia bacakan ayat suci, lalu menyuruh Aisyah meminumnya
Minggu pertama, Aisyah sudah bisa menggerakkan kakinya dengan lebih kuat. Minggu kedua, ia mulai bisa bangkit sedikit dari kursi rodanya. Minggu ketiga, sebuah momen yang sangat mengharukan terjadi di ruang tamu yang besar. Dengan disaksikan keluarganya, Aisyah mencoba berdiri. Dengan langkah tertatih, ia melangkah 1, 2, 3 langkah. Lalu ia jatuh ke pelukan ayahnya sambil menangis. "Ayah, aku bisa berjalan lagi." Tangis bahagia memenuhi rumah itu. Sang ayah memeluk anaknya erat-erat, sementara air matanya jatuh tak terbendung. Para pelayan pun ikut menangis haru menyaksikan keajaiban itu. Sejak hari itu, Kirono tidak lagi dipandang sebagai pekerja biasa. Tuan Hasan menaruh hormat luar biasa kepadanya. Ia bahkan berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah keluargaku. Engkau bukan hanya pekerja, tapi penyelamat anakku." Kabar tentang kesembuhan Aisyah menyebar luas. Banyak orang kaya yang ingin meminta bantuan Kirono, namun ia selalu berkata dengan rendah hati, "Aku hanyalah perantara. Semua kesembuhan datang dari Allah. Jangan pernah memuji diriku, pujilah hanya Allah." Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang lain. Orang yang terlihat sederhana bisa jadi memiliki ilmu dan hikmah yang besar. Dan yang terpenting, jangan pernah putus asa. Ketika semua jalan tertutup, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Wallahu alam.